Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bulan Rajab yang penuh barokah ini, Al-Fakir akan mengupas sedikit tentang sholat khusyuk. Jadi sholat memang perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan gerakannya merupakan suatu gerakan zahir, juga pun ada dorongan Allah taala kepada kita dalam Al-Qur'an agar kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapakah orang-orang mukmin tersebut? Mereka-merekalah yang dalam sholatnya khusyuk. Ontong bejer orang mukmin. Saya orang mukmin pun Allah Taala ing kipanika orang se sholat khusyuk. Dalam ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Firman Allah taala, la taqrabus sholata, jangan kalian dekat kepada salat, wa antum sukara, adapun kalian semua dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kalian semua tahu apa yang kalian ucapkan. Kilah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali mengutip beberapa dahulu daripada ulama. Sukaro yang dimaksud sukaro min kasratil ham, itu banyaknya pikiran. Wakila min hubbid dunya, dan ada sebagian menurut Imam Ghazali yang dinukil dari beberapa ulama karena itu adalah terlalu cinta dunia. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Wa kam min musallin lam yashrab khamran, berapa banyak orang yang sholat dia tidak meminum khamr, dia tidak minum minuman keras, wa wala ma yaquluna fi sholatihi, tetapi dia tidak tahu apa yang diucapkan dalam sholatnya. Memang dalam zahirnya firman Allah, zahir ayat, nek Allah Ta'ala maneka adabu beencek semak dak ke sholat munbet dalam kondisi mabuk. Neka berkenaan dengan larangan minum khamr, larangan minum minuman keras. Memang Allah Ta'ala berfirman gelu, Allah Ta'ala adabu gelu jak sampai semak dak ke sholat mun di dalam kondisi mabuk. Tetapi para aulia memiliki suatu pandangan, kita ini dalam sholat diusahakan yaquluna, sampai ya'lamuna ma taqulun, sampai ta'lamuna ma taqulun, sampai kita tahu apa yang diucapkan. Karena namun orang tak khusyuk panikah tidak tahu apa yang diucapkan. Deende orang tehdung tapi menggigau aja. Diumpamakan orang yang tidur lelap, dia itu menggigau, apa yang diucapkan dalam gigauannya dia tidak sadar, dia tidak tahu. Begitu juga dengan kondisi orang-orang yang sholat yang tidak khusyuk, diibaratkan seakan-akan orang yang menggigau. Atau dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam juz pertama
di dalam tentang keterangan sholat khusyuk bahwa diibaratkan orang mabuk tidak tahu apa yang diucapkan. Jadi usahakan kita semua dalam sholat itu adalah khusyuk sehingga kita memperoleh predikat seorang mukmin yang sejati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhir zaman unasun min ummati, akan datang suatu di akhir zaman manusia-manusia dari kalangan umatku. Ya'tunal masajid, dia itu mendatangi masjid-masjid. Wa yaquduna fiha, dia itu duduk dalam masjid. Halaqan berbentuk halaqah, pertemuan apa kelompok. Zakarumud dunya, mereka itu mengingat-ingat dunia, menyebut-nyebut dunia, wahubbud dunya, dan cinta dunia. La tujalisuhum, maka kalian jangan duduk bersama dengan mereka. Falaisa lillahi bihim hajah, maka tidak ada bagi Allah kepada mereka suatu keperluan. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada segolongan manusia di akhir zaman yang sekarang datang ke masjid apa kelompok. Saya kaca terjunnya. Saya kayaknya itunya. Yang dibicarakan hanya dunia, yang diobrolkan dunia, yang diobrolkan urusan selainnya zikir atau selainnya ilmu tentang agama. Maka diperintah oleh Rasulullah, kita jangan duduk bergabung dengan mereka. Jangan kumpul-kumpul sama mereka meskipun ada dalam masjid. Karena Allah tidak mempunyai hajat, tidak punya perkara dengan mereka. Tak akan reken ben Allah. Bahkan Tuhan apa tak akan reken ben sego besar. Jadi usahakan kita bukan hanya di masjid. Di rumah kita tetap kita hati berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, lisan kita berzikir kepada Allah. Jadi kalau masuk masjid, jangan obrol-obrol yang selainnya ilmu. Ini dia berbahaya. Apalagi menggunjing orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Ini dimurkai oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah. Apalagi sampai memfitnah atau menggunjing orang lain. Ini diancam oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu kita hati-hati. Jadi kita jangan banyak bicara. Kalau masuk sholat, zikir, gak ada keperluan, ya keluar. Jangan membentuk kelompok-kelompok yang membicarakan, apalagi berghaibah, apalagi namimah, apalagi fitnah. Ini akan ada. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ini akan terjadi. Di zamannya Rasulullah tidak begitu. Zikir. Para sahabat radhiyallahu anhum baca Quran, baca zikir, sholat, zikir, sholat. Ini menandakan bahwa mereka itu tidak khusyuk. Ada tanda itu tidak khusyuk. Tak nyambung aten kasih besar. Tak nyambung aten. Padahal Allah Ta'ala itu yang dipandang itu hati, sambung na ate. Qala azza wa jalla fi ba'dil kutub, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutubi, berfirman Allah Ta'ala di sebagian kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu, inna buyuti, sesungguhnya rumahku itu fi ardil masajid, dalam muka bumi adalah masjid. Wa in zuwari fiha amariha, dan adapun yang menziarah aku fiha dalam masjid, mereka memakmurkan masjid. Fatu bali abdin tutahhir fi baiti, maka beruntunglah orang yang bersuci di rumahnya. Tsumma kemudian berziarah kepada fi baiti, di dalam rumahku. Fakun ala zur ayyukar muzairah, maka hak atas orang yang berziarah dimuliakan. Maka hak orang yang diziarahi itu dimuliakan, ayyukar muzairah, orang yang berziarah. Artinya kita kalau ke masjid ambil wudhu dari rumah, hati kita harus nyambung kepada Allah dan kita harus memuliakan Allah. Jangan sampai lisan kita bicara dalam masjid, bicara tentang dunia. Apalagi fitnah, apa namimah, apal kumpul, apa taorek, apal kumpul, apa lain.
Ini dilaknat. Hati-hati. Hati-hati. Isang pun kata dalam masjid, timun afid na orang, tak sembilan compok na, hipakun tusa raja, cuman double. Pada na orang paneka amak siat ng Madura, amak siat ng Mekah. Itu sana si double araja ng Mekah. Apa? Karena Mekah paneka tempat yang dimuliakan, karena paneka Mekah paneka tanah yang dimuliakan, tanah haram. Dimula na tekan ng ikaya maksud kebukan dosa. Dan eka. Kimun ikaya amak siat situng, Mekah bisa saya buka aleh dosa na. Karena tempatnya tanah haram. Tapi diusahaki kita nikah selalu adzikir ke Allah, khusyuk ke Allah. Meskipun dalam rumah jangan kita bermaksiat. Jangan jadikan rumah-rumah kita tempat maksiat. Terus sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla rak'atain lam yuhaddits nafsahu fihi ma bi syai'in min ad-dunya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nah, sebenarnya Gusti Kanjeng Nabi, "Man shalla rak'atain, barang siapa yang salat 2 rakaat lam yuhaddits, tidak berbicara dalam hatinya. Lam yuhaddits nafsuhu, tidak berbicara dalam hatinya, fiha dalam hatinya, bisyai'in minad dunya, dengan sesuatu yang berhubungan dengan dunia, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni lahu bagi orang tersebut ma taqaddama min dzambi, apa-apa dosanya yang sudah terdahulu." Jadi sampean audu salat sunnah 2 rakaat. Allahu akbar Allah. Atena tak betul. Atena kosong, tak berbicara dengan apa-apa yang berhubungan dengan duniawi. Dosa-dosa nasi sampean sing ada, dosa-dosa kita yang terdahulu, ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ya kadang-kadang salat paneka kadang mentara hosok cek ruka buru. Cek sing kompor. Gimun asolat tu kompor apa teh? Yang diingat dalam solat uang. Padahal uangnya tidak akan muncul setelah solat. Asolat. Allahu Akbar. Ku bermangkok ya, saya punya pesen aja. Padahal itu pada solat dipakun. Bicara nikah. Solat pausok ke Allah, pautur ke Allah. Aten berbicara selainnya Allah dalam solat, siapa urusannya selain Allah. Terus fokus ke Allah, hosok ke Allah. Dosa-dosa nih sapora pun Allah yang ngadek-ngadek. Ini pasti. Karena yang bersabda itu disansuci bagi Rasulullah SAW, dan hadis ini pun ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dan kita doa, ya Allah, fulus, marina solat usuk fulus, sebe ya Allah, kempang. Bisa sampean umpamana kita, Allahu Akbar. Terbanyak besena. Sami Allahu liman hamidah. Sesi merah-merah saya kayak ingat. Allahu Akbar. Sesi biru-biru saya kayak ingat. Marina salam. Salah pesi seret. Tak gempang-gempang. Sebudan di otak. Sebudan di ada apa? Meski sampai nyokon ke Allah, barang sejak solat pun tak khusyuk. Solatnya tidak khusyuk. Jadi doanya tak tembus ke langit. Doanya tidak sampai tembus ke petala langit. Karena intinya solatnya tidak khusyuk. Di sampean panika mun tua naman dia,
tembus segala. Salat apa khusyuk? Meskipun salat sampean itu tidak banyak, katakanlah 2 rakaat misalkan, tetapi dikerjakan dengan khusyuk, secara zahir tumaknina, tepat, lebih baik daripada 2000 rakaat tetapi tidak. Itu tolong perhatikan nilai khusyuk. Nilai khusyuk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama salatu adapun salat tumasakkinuh tumasakkinuh itu bisa menenangkan. Wa tawadhu dan tawadu. Adab asor. Wa tadarru'un dan tadarru'. Wa ta'wahu dan hati ngenes ke Allah. Wa tanaddamu ben apa ngerasa kasta dari hal perbuatan dosa. Wa tadha' yadaika fatakul, maka kamu letakkan kedua tanganmu, fatakul maka kamu ucapkan Allahumma faman lam yaf'al fayahtaj. Allahumma faman lam yaf'al fahuwa yahtaj. Maka itu tidak mengerjakan itu adalah salatnya itu kurang. Wa tadau yadaika, maka letakkan tanganmu, fatakul Allahumma Allah. Jadi ini gini. Salat tenang. Tenang mengerjakan salat. Tidak luka buru. Tidak suka susu. Tenang. Mangkana makro, misalkan salat pada suatu berjamaah, salat misalkan la katakanlah salat pas imam pun ruku, sampai pulang dalakan tentang salat ruka buru makro, ruka buru tenang. Waktu masakin tenang. Terus tawaddu asor. Allah tadarru atupuk Allah at wa ta'wahu ating ngenes ka Allah. Sabe tanang sampai tete maksudnya sabe tanang aja untuk yotaika i mana bi mazhab Syafi'i kan cara nikah kan ki. Asan tetep kan ki. Mazhab Syafi'i asan tetep. Mazhab lain kan misalkan Abu Hanifah kan jocol tanang kata. Jadi beda tata krama zahir, tata krama batin. Andai kita tidak laksanakan tata krama zahir dan batin, itu salat kita itu khidaj, kurang. Katakanlah parang dalam ate, aw ta'wahu Allahumma Allah Pak. Ya Allah. Panges ate Allah. Coba praktekkan. Kadang-kadang asolat yang kena terpaksa atau kabu. Padahal sholat kesusu apa yang mau kita selesaikan? Padahal enggak ada pekerjaan apa-apa, yang kapur kerepetibi kadang-kadang. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza shalaita fasholli sholatal mawaddah. Apabila kamu mau sholat, maka sholatlah kamu seakan-akan itu sholat yang terakhir kali. Ai mawaddatun li nafsi, termasuk memutus hubungan dengan nafsunya, wa mutul hawa, dan memutus hubungan dengan hawa nafsunya. Mun asolat itu seakan-akan mau sholat sudah terakhir kali. Artinya apa ngerasa? Kenapa? Bagaimana orang yang mau misalkan ada orang dihukum mati, minta sholat dulu sebelum ditembak. Dia sholatnya khusyuk, pasti khusyuk. Pasti istilahnya ngenes. Atena marenges ke Allah. Atena mangenes ke Allah. Ya sholat seperti itu.
Kan gini ka salat. Nas atena pangkuan panu ka Allah. Itu salat al-muwaddi. Seakan-akan salat perpisahan. Jadi salat yang betul-betul khusyuk. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, riwayat hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan hadis, kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaditsuna, Rasulullah itu berbicara dengan kami para istri-istrinya itu berbicara torja-torjakan keun. Wa nuhaditsu dan kami juga pun dekan deun berbicara bincang-bincang dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadratus shalah maka tatkala hadir salat, maka seakan-akan beliau la ya'rifuna tidak mengenal kami, walam nafsu dan kami tidak mengenal beliau. Istighol. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan istri-istrinya, dengan Siti Aisyah. Ini hadis riwayat Siti Aisyah. Sekandeun berkeluarga-keluargana. Pas begitu waktu sholat, mau sholat, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak pernah kenal dengan istri. Dan juga pun seakan-akan keluarganya tidak pernah kenal dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari fokusnya, dari khusukna, dari mempersiapkan diri mau sholat. Tidak mana sholat nikah, benih pas nak istilahnya Allah. Jadi usahakan kalau mau sholat, sampean biar khusyuk. Misalkan ada pekerjaan, misalkan sampean anak, misalkan sampean memasak apa, menghidupkan kompor, ya agar biar tidak pamari gelu atau pas patee. Boleh tak kepikiran pesanan bubur marwar tapi patee bermamun angus. Gimana itu kalau nanti itu ikannya kosong deh, alana. Tak kosong. Tak kosong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila salatin, Allah taala tidak melihat ila salatin kepada salat laihdur rajul yang tidak hadir orang laki-laki dia dalam salat qalbu hatinya ma'abadani beserta badannya. Rasulullah tak akan reken orang se salat beuten ben atena tak pada artena hatena tak kosong. Reken men cukup besar. Mantia tuana, pas mantia tua. Pas mutastajaba, pas asam bunga, dah pun reken. Tapi meski tak tok diusahakan tetap mengerjakan usahakan. Jadi apa-apa yang merepotkan pada hati, yang menyebabkan tidak kosong, tinggalkan dulu. Bagaimana cara kita kangkui paneka bisa asal kosong? Sebelum sholat seajara khusyuk. Bagaimana cara kita untuk menggapai khusyuk? Sebelumnya sholat kita harus khusyuk. Jadi hati kita harus bersama kepada Allah. Oleh karena itu kita belajar zikir thariqah, belajar zikir khafi, harus bertalqin zikir khafi. Biar sholat kita sambung. Kalau sudah belajar thariqah, ini sholatnya orang ahli thariqah. Orang sholatnya orang ahli thariqah. Sebelumnya sholat, sudah hatinya berzikir. Wah. Apalagi sholat. Dia masuk WC, hatinya tetap zikir. Allah. Apalagi sholat. Jadi sholatnya sholat khusyuk. Kalau orang ahli hakikat, lebih tinggi lagi. Di samping hatinya berzikir kepada Allah, kalau mau sholat, semua apa yang selainnya Allah ditinggalkan. Dunia apa, semuanya ditinggalkan. Tidak ada kecuali Allah. Seperti dalam lakon Serat Among Rogo yang dikisahkan tentang Nyai
Selebrang Selobranti atau yang lebih terkenal dengan Nyai Tambang Raras. Ini seorang sufi wanita, istri daripada Pangeran Amungrogo atau Syed Abdillah atau Pangeran Kidul. Jadi kalau dia mau sholat, selainnya Allah ditinggalkan. Pas Allah mi'raj dari alam nasut mi'raj langsung ke makam lahir. Ruhaninya langsung mi'rajnya habis sowan kepada Hadratul Qudsi. Allah, selainnya Allah tidak ada. Allahu Akbar. Yang dipandang, yang ada, yang dipandang, yang dirasakan cuma Allah. Ini salatnya orang ahli hakikat. Ini lebih tinggi lagi. Tidak hanya sekedar sholat. Jadi kita bicara dulu pada sholatnya orang ahli toriko dulu. Sebelumnya sholat, di luar sholat dia sudah khusyuk kepada Allah. Artinya berzikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Apalagi di dalam sholat, tambah ingat hatinya pada Allah. Tambah berzikir hatinya pada Allah. Jadi tanpa toriko, tanpa zikir khafi, sulit untuk mencapai khusyuk. Yang kebanyakan itu sholat kaburu. Mor nyala mor, saya pikir ini benih. Meskipun berzikir, ya hanya berzikir lisan, bibir. La ilaha illallah. Padahal kemana-mana ada di taman bunga pikirannya. Hatinya ada di Jakarta. Ada yang melamun. Mendengar lamun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atua, tak tembus. Jalan ngalamun. Terkalah hajar. Lah tak depak. Seandainya kita itu ahlullah. Seandainya kita itu ahlullah. Orang yang dekat kepada Allah. Ate zikir ke Allah. Perasaan enak ke Allah. Satu ucapan. Allahumma fillahu. Ya Allah ampuni dia. Langsung diampuni oleh Allah. Meskipun tidak berulang-ulang. Ini karena kondisi hati yang lain. Tapi dengan hati yang lupa meskipun Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, tak tembus-tembus. Sapuraki Allah, sapuraki kita. Ya, kembabaan. Sebenarnya tentang depan kok. Tapi kalau hati kita terus-menerus ingat kepada Allah, satu kali satu ucapan, itu diterima oleh Allah. Dinilai oleh Allah. Makanya satu kali kalimat tauhid yang diucapkan oleh ahli thariqah itu lebih baik daripada 1.000.000 kalimat tauhid yang diucapkan orang-orang bukan ahli thariqah. Loh kenapa? Satu, nilai khusyuk. Dua, nilai ikhlas. Tiga, zikir itu ada sambungannya. Kalau orang-orang ahli thariqah zikirnya ada sambungannya, ada sanadnya. Nyambung kepada Rasulullah. Ya di luar ahli thariqah ya ada sambungannya. Muncit isoro mele ke ulah. Aja nguncung orang saibu. Musuh nguncung orang ahli thariqah situng. Ulah nguncung orang ahli thariqah situng. Ulah ngucak. Ya, tangkap Pak saporake ke Allah. Karena sambungna atena isapora pun Allah. Tapi orang saibu kan belum tentu. Mun tak ada sambungan. Tak ada khosok. Tak ada sambungan ke Allah. Belum tentu. Kenjano. Kenja kagak betelil. Nah kok pas jadi orang cerai. Punya pesena. Pesena ratusan juta. Jadi bulan lagi di pengajian aku lihat tidak ada orang kasih di bikin cerai ke ruang. Lah nikah boleh sholat di sedikit boleh ini intinya sholat.
Kalau kita itu sholat khusyuk, kita ini sebenarnya nggak usah repot-repot, gak sangkosang. Oh, mau tak usah. Ilmu nikah di candang sepokona ngil-ngil tak itanmu. Nyabis ke Allah, pasampung ka seko besar. Ate dapat zikir ke Allah, pasampung ke Allah. Ini lemah solat assalamualaikum. Jadi para wali lamba, kasa ngarang kitab karang. Jadi tak usah wali lamba. Nah, Imam Bukhari panika pada binulis hadis, anu kedua solat. Sunnah dengan itu nak Masjidil Haram. Di para ulia ini juga. Nanti para ulia kasak gula cari nulis kitab, tidak ada intuisi. Apa saya tulis ada semua. Tade apa? Tade ide. Surat. Surat. Zikir mare ni kamare asolat guru pada boleh. Yalah, si juga pun pesan kula. Kula kan karat kitab sana wiki pun para 100 itu. Jadi mun sok marah cek. Saya ngoreng kene saya sampai cek essay. Orang yang cek essay. Orang cek essay. Cek pas ada pemasukan, dapat telu hari. Posang tak posang. Posang. Pada kia seorang penulis kitab, ke ilmu dari suku besar. Solat. Beda boleh. Le coba ajar nggak ke nikah. Le nikah saya. Pada Imam Ghazali saya ngarang kitab. Pada kapi pengarang mereka ke nikah kapi. Kasak benikun perak. Colon. Gini ngaki. Keluar teki. Kalau apa? Cek tak ada yang dalam. Keluar. Napa? Masuk. Tak usah sampai ke lakuna. Boleh atidak dari pengajian siapa lo langkap kalau payah boleh. Kira nggih. Atau regulatornya ini penyakit kita. Penyakit kita. Artinya kalau ke jemaah menghimbau cek kun lebur. Saya dari luar. Maka ada lepas keluar boleh. Diri di lemas sampian. Bermacaran. Azikir pahosok sampung akiongku. Ongkon-ongku bertoriko. Ongkon-ongku pan kataku dalam hakiko. Asolat. Terbuka kaki. Ini kah? Teori cara nih. Jadi pada jemaah cepat sang kosong geluh. Sari kini kesannya ngel nongil teetan mau kenika. Saya pun dalam bahasa kitabnya hikmah. Hikmah yang muncul dalam syarat dasarnya ada barang halal, akdul halal, ada halal. Kedua, sholatnya khusyuk. Hikmah akan muncul dalam hati. Lagi nikah sare. Kenika sare. Dalam aten. Jadi atena sampian panika terhubung kalaban seko bahasa saya kena panika intuisi bahasa Arab ilham masuk ke aten sampian. Pada necek saking HP kerua, HP na tepak, terdaftar ke nomor, dan nikah kan. HP na tepak ganti, HP na tepak. Kemudian beli kartu. Setelah beli kartu, daftarkan nomor, tapi pada pulsa, kan gitu, pada pulsa. Baru akan tersambung. Pada wifi atau tersambung ke internet. Berarti juga dengan sampean. Hati kita betulkan, bagus umpu. Sokun berapa bagus casingnya. Sokun berapa bagus badannya. Rohani apa bagus, ini rohani. Mari neka talqin toriko. Neka daftar. Talqin toriko daftar. Mari daftar paneka aktifkan. Beli pulsa atau wifi apa? Pak Istiqomah. Pak Istiqomah tangkap sinyal. Mun HP nangkap sinyal sampean
bisa pada Facebook, pada WA, pada Instagram, berita-berita apa masuk. Begitu juga kita. Ilmu nabawi masuk ke dalam hati. Munculkan HP na loklap. O tabo HP na fokus larang. Tapi tak ada sinyal, tak ada nomor tak melihat kartu. Enggak dibelikan kartu, enggak ada nomornya. Enggak didaftarkan. Meskipun kemanapun saja berusaha mencari sinyal untuk bisa nyambung ke internet, ya enggak bisa tetap. Nyari sampian pun malam pengajian. Mari dari masjid tunga kat masjid tunga. Alekat tunga. Kita takun sebeda perak kalau pai sebeda-beda. Gigun takun dalam pandangan Allah gigun takun. Mak mikire. Jadi orang ahli hakikat, jadi orang ahli ma'rifah. Asampung tak dalam solat. Jadi coba diusahakan. Sambungan kepada internet, misalkan kepada HP, sambungan kepada internet itu diaktifkan. Setelah HP-nya memang sudah tidak ada kendala, tidak rusak, itu yang langsung sambungkan. Kayak Google. Persis kata-kata. Cari Google. Misalkan di Google cari buku berjudul cari berita padat. Begitu juga dengan kita yang sudah sambung kepada Allah. Cari ilmu yang membahas tentang masalah, misalkan tentang hikmahnya berpuasa. Kerak semua orang ngader asal tate dunggur, tak sambung ke internet, tak sambung ke ilham. Masuk ke TV. Masuk. Kejagaan nah, makanya cek terwe. Tedu ngareng wali, maksud tedu orang biasa terwe. Mun orang biasa nih kata tedu buku. Ungguan buku. Buat tedu lemah. Renggoli ini kan kita udah sambungan ke internet si alam gaib kasta. Maksudnya sambungan ke alam malah. Tak tedung dika tekak ngerok bukten lagi. Bukten ah. Suatu saat panika ke Holil Bengkalan. Don Holil pada tengan ke rajo. Rajo. Jadi jualan panji. Ke jualan panji Yakub nikah. Ke Yakub jualan panji nikah. Matur kakek Hulil terus nyari amat si Alim. Terus nyari amat si Alim. Untuk bakariman ken terus nyari amat si Bani Alim. Mun Alim tengah mun tapate kaparlo. Tapi senga orang Alim bakun teti muti yara. Orang Alim tekak mati bakun disebut. Belum tentu orang soki mati namul je. Orang Alim tekak mati bakun mul. Terus sakit cari tanah lagi. Orang Alim bakun mulja. Sena ulin ni ka andi santre ngapti. Artinya ngapti. Abula. Aja ke Madinah. Maka ni rabah cereng nasional holil. Yang mana Hashim Ash'ari. Hasim, kena Sim. Gaya, kenapa kalian ya ngiring pasukan? Saya calon mertua ni kasih kira aja ngabu. Bener beri pembantu, beri pembantu. Bulan. Tapi cak rengga holil. Bakun istimewa. Bakun istimewa. Tanya saya ke panika alim. Alim munduk lebih 20 tahun. Padahal kita baru munduk.
alim, munduk lebih 20 tahun. Marena ke Hashim Asy'ari, ya Hashim menikah kita tak terkiai. Asharin. Nika rohanina kalam malakut. Munduk ajar kitab ngaji selama 20 tahun. Perempuan ilmu ya juri satu jenis karim. Kejegeena alamah. Benar-benar orang alim. Jadi orang yang sangat alim. Jadi orang yang sangat alim. Mulja tak mulja? Hijak pada maksud itu nggak sampai ya. Cek tadi orang lupa. Allah. Kejegeena bakun ku. Maksud tu, dah merentar kapang ngajiun pun malam. Yang telah tedung, yang telah kerja kena lepain. Kiko. Apa? Tak ada sambung. Aku lu saya tanya aku lu makin. Penting tak penting sambungan. Pon, bis tak meski sampean musuh kula tak selevel Syekh Holil, tak selevel ke Hashim Asy'ari. Lah pun lah sedih bebenan nah. Artinya tore cek pati sangko sang delu. Tore duken ate cek palup pak Allah. Gali di dalam rohani kita. Ternyata ada suatu alat yang diletakkan Allah yang lebih canggih daripada internet. Yang lebih canggih daripada Google. Yang lebih canggih daripada Google. Dalam rohani kita. Seandainya kita mau merawat rohani kita. Seandainya kita mau mengenal diri kita. Makanya orang Thariqat Akmaliyah yang diselami itu adalah dirinya. Sesuai dengan firman, sesuai dengan sabda Rasulullah, man arafa nafsa arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Mengenal Tuhannya. Oleh karena itu kami himbau, sholat ini adalah mediator kita, mediasi kita untuk menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah, berdialog dengan Allah. Setelah sholat, termasuk ilmu kita dapatkan, hikmah kita dapatkan, kita berdoa, doa kita dimakbulkan. Asalkan rohani kita ikut sholat, maksudnya khusyuk. Setelah sholat kita khusyuk, satu ucapan kita itu bisa makbul kepada Allah. Kalau hati kita tidak menghadap kepada Allah, tak khosok, pan berempat ibu kali, tak tembus. Ini yang membedakan antara kita dengan para wali. Padahal kita dengan para wali itu ya, kalau secara doa itu sama. Sholatnya orang wali tetap tubuhnya 2 rakaat, kita 2 rakaat. Orang wali sholat maghrib 3 rakaat, kita juga pun 3 rakaat, sama kan? Cuman yang membedakan itu nilai dan kualitas. Kualitasnya yang beda. Orang wali tidur, ya kita juga tidur. Orang wali makan, kita juga pun makan. Sebenarnya sama. Cuman kualitasnya yang tidak sah. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh jamaah baik yang mengaji secara offline atau yang mengaji secara online, bahwa kita bagaimana kita introspeksi kualitas, terutama kualitas ibadah kita, yang sholat kita yang menjadi tumpuan kita untuk mengungkapkan keluh kesah kita kepada Allah. Betul-betul kita harus. Oleh karena itu diharapkan kepada jamaah, marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita dengan khusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti sumber daripada hikmah dan ilmu. Inti daripada sumber hikmah dan ilmu terletak pada dalam sholat khusyuk. Oleh karena itu kita harus awali dulu dengan belajar zikir, istiqomah zikir, kita belajar zikir hati, zikir khafi. Istiqomahkan sampai 24 jam tidak lupa kepada Allah, sehingga kita dalam sholat tetap berzikir kepada Allah.
setelah itu kita tingkatkan bagaimana sholat kita menjadi sholatul muqarrabin. Meniru atau kita mengikuti sholatnya orang yang dekat kepada Allah, orang-orang ahli hakikat, sholatnya para wali, sholatnya para nabi. Yaitu sholat dengan memikrojekkan eruh, mau ke eruh, menaikkan eruh kepada hadratil qurbnya, kepada hadratil kursi. Dan semoga sholat kita menjadi khusyuk. Amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Wa akhiran minallah atak hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafan nazar wal barakah wa min Siti Abdul Qadir Al-Jailani wa min Siti Abdullah Asy'ari an